Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran monetaris. Yang pertama yaitu kritikan terhadap kebijakan intervensi Keynes. Beberapa pendapat Keynes tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi, di antaranya tersebut adalah tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal adalah para pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka mencela kebijakan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras diantaranya datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka menempatkan kebebasan individu di atas segalanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan tersebut diawali oleh pendapat Friedrich von Hayek dalam bukunya The Root of Serfdom, yang mengatakan bahwa sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Kecenderungan ke arah peningkatan penawaran pemerintah tidak dikekang, mereka khawatir sebagai individu-individu orang akan berubah sekedar menjadi beban bagi pemerintah. Lebih jauh lagi, Hayek mengatakan orang bisa percaya bahwa ia bebas, tetapi dalam kenyataan kebebasan telah hilang karena pikiran tiap orang sudah dicecoki oleh pemerintah, dan apa-apa yang diinginkan mereka terpaksa disesuaikan dengan apa-apa yang diinginkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, Milton Friedman dari University of Chicago, pendukung berat perekonomian bebas, mengatakan peran pemerintah dalam batas tertentu juga diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. B. Pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi mikroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijakan ekonomi pemerintah. Walau ajaran Keynes pernah berhasil dalam memecah masalah ekonomi dengan kebijakan dalam jangka pendek, namun hal ini tidak dapat berlangsung lama. Prediksi yang didasarkan pada ajaran-ajaran Keynes tidak berhasil memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi ekonomi dunia setelah tahun 70-an, apalagi dalam menyelesaikan masalah stagflasi kebijakan fiskal dan moneter. Keynes boleh dikatakan lumpuh total. Ketidakberhasilan ajaran Keynes dalam memecahkan masalah inilah melahirkan suatu aliran baru yang disebut dengan aliran monetaris, yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner dalam artikelnya The Role of Money and Monetary Policy. Pada prinsipnya, kelompok moneter merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoriter moneter merupakan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam golongan konjuktor. C. Tokoh-tokoh aliran monetaris. Sebetulnya aliran monetaris sudah berdiri sejak lama. Hanya saja pandangan-pandangan monetaris ini baru diperhatikan setelah terjadinya kasus membumbungnya inflasi yang dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pengangguran pada tahun 70-an. Tokoh utama aliran monetaris yaitu Milton Friedman, profesor ekonomi dari University of Chicago. D. Perbedaan monetaris Keynesian. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah.
Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung pada keseimbangan tingkat output rendah, disebabkan kurang ampuhnya mekanisme konektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan oleh kubu Keynesian. Dua kekuatan tersebut yang menyatakan turunnya suku bunga dan mendorongnya inflasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong inflasi dan tingkat harga turun akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut sebagai Pigou Effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan dan sumber daya digunakan penuh. Perhatian terhadap ekonomi mikro. Keynes dan para pendukungnya telah berjasa dalam mengembangkan teori-teori makronya, melihat perekonomian secara agregat. Selama beberapa dekade, teori-teori Keynes telah berhasil menjelaskan perilaku ekonomi makro. Kebijakan yang dianjurkan Keynes telah berhasil mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masanya. Akan tetapi, teori-teori beserta kebijakan makro yang dikembangkan Keynes tidak berhasil dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi pada tahun 60-an dan 70-an. Akibatnya, orang mulai meragukan dasar-dasar teori ekonomi Keynes. Sejak saat itu, orang kembali berpaling pada teori-teori makro. Hal ini dapat dilihat pada tahun 70-an, banyak pakar yang meletakkan teori-teori mikro untuk menjelaskan perilaku ekonomi. Dua tokoh utama monetaris yaitu Friedman dan Phelps kembali melirik model pasar persaingan sempurna klasik. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.